Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini mengalahkan tekanan hidup. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat anugerah Tuhan. Kami percaya kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, menolong kami, bahkan membawa kami kepada kemenangan. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengalahkan tekanan hidup. Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Saudara yang dikasihi Tuhan, ditekankan di sini bagaimana bangsa Israel mereka mengalami tekanan ketika di Mesir. Lalu Tuhan menyuruh dan memerintahkan Musa. Lalu Musa memberikan peneguhan, "Jangan takut, berdiri tetap, lihat keselamatan dari Tuhan." Bahkan kabar baiknya saudara, dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sesungguhnya setiap orang di dalam hidup ini mengalami persoalan. Mungkin persoalan yang begitu berat, di mana seringkali persoalan yang begitu berat berubah menjadi satu tekanan hidup. Sehingga tekanan hidup itu kalau tidak bisa diatasi, maka tekanan hidup itu berubah menjadi sebuah penderitaan. Dan tidak sedikit orang ketika mengalami penderitaan itu mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Jadi masalah, persoalan yang berat bisa berubah menjadi tekanan hidup. Tekanan hidup apabila tidak bisa diatasi akan berubah menjadi penderitaan. Penderitaan bisa berubah menjadi mengakhiri hidup dengan sia-sia. Jadi penting sekali untuk bisa mengalahkan yang namanya tekanan. Nah, tadi kita membaca bagaimana bangsa Israel
mereka mengalami satu masalah. Mereka mengalami tekanan hidup yang begitu besar ketika mereka ada di bawah tekanan dan ancaman bangsa Mesir. Bahkan mereka dikejar untuk dimusnahkan. Namun dalam pengejaran bangsa Israel yang berada di tepi Laut Tiberau, kalau dikatakan sudah berada di tepi Laut Tiberau dan mereka dikejar, artinya saudara, sudah tidak ada jalan lain untuk mereka lari. Maju ada Laut Tiberau, mundur ada bangsa Mesir yang mengejar mereka. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Maka tadi dikatakan jelas oleh ayatnya, Musa berkata, "Jangan takut, Tuhan akan berperang untuk kamu dan bahkan kamu akan diam saja." Nah, bagaimana caranya untuk kita dapat mengatasi ataupun mengalahkan tekanan hidup? Maka yang pertama saudara, fokuslah kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada masalah, kalau kita fokus kepada fakta ataupun realita, maka kita bisa kecewa. Maka kita akan menemukan jalan-jalan yang buntu. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan yang baru. Bahkan bukan cuma membukakan jalan yang baru, Tuhan akan mengadakan mujizat. Sehingga yang tidak ada jalan menjadi ada. Bahkan kabar baiknya, Dia yang berperang menggantikan kita. Kenapa? Karena kita fokus kepada Tuhan. Itu yang perlu kita ingat sebagai anak Tuhan. So please, jangan fokus kepada apa kata orang. Jangan fokus kepada keadaan. Bahkan jangan fokus kepada fakta dan realita yang ada. Fokus kepada Tuhan, sebab Dialah solusi dan jalan keluar. Yang kedua adalah fokuslah kepada solusinya. Sebab bagi Tuhan akan selalu ada solusi. Orang yang berfokus kepada solusi, orang itu biasanya tidak menjadi pasif. Orang yang fokus kepada solusi, dia akan menjadi aktif. Dia aktif untuk melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian yang lain, untuk kita mengalahkan tekanan hidup, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan siapapun. Jadilah pribadi yang berani menerima kenyataan serta mengalahkan kenyataan. Karena bagi Tuhan, kenyataan pun bisa berubah. Kenyataan pun bisa diubah. Untuk itu, jangan menyalahkan siapapun, jangan mencari kambing hitam, namun kalahkan semua kenyataan, fakta, dan realita dengan percaya kepada Yesus Kristus. Sebab bagi Yesus mudah mengubah fakta dan kenyataan menjadi sesuatu yang luar biasa. So, percayalah saudara, Anda pasti bisa mengalahkan tekanan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu datang kepada kami untuk kami fokus kepada Tuhan, supaya kami dapat mengalahkan dan mengatasi tekanan hidup. Untuk kami fokus kepada jalan keluar, sebab dalam Tuhan akan selalu ada jalan keluar. Untuk itu kami tidak boleh pasif sebagai orang Kristen. Kami harus aktif sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian kami harus bersyukur
Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan. Kami harus bersyukur, sebab di balik syukur ada kuasa dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi umat-Mu, berkat-Mu ada atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.